Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita dimuliakan oleh Allah untuk bisa mengkaji ilmu agama, yang mana ini adalah nikmat yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang abadi dunia dan akhirat. Lain halnya ketika seseorang mendapatkan nikmat dunia, itu bukan nikmat yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifatnya sementara, sesaat semuanya akan kita tinggalkan nikmat dunia. Tapi nikmat yang sebenarnya yang Allah berikan kepada hambanya adalah ketika Allah muliakan hambanya untuk bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nikmat yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, diriwayatkan bahwa pernah ditanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Wahai Nabi Ibrahim, dengan amalan apa Allah jadikan engkau sebagai khalil? Khalil itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapatkan jabatan, pangkat, kedudukan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, khalil. Lain halnya dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mendapatkan pangkat kedudukan yang tertinggi, yaitu Habibullah. Habib adalah kekasih yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwa pernah suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendengar para sahabat sedang berkumpul, sedang berbicara masalah kemuliaan para nabi. Ada sahabat yang berkata bahwa alangkah mulianya Nabi Adam alaihi salam. Mengapa? Istafa'ullah, safiyullah. Nabi Adam adalah hamba pilihan Allah, karena beliau langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada lagi sahabat yang berkata bahwa apa yang lebih menakjubkan daripada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lalu ada lagi sahabat yang berkata, yang lebih mulia lagi, yang lebih menakjubkan adalah Nabi Musa alaihi salam. Beliau julukannya adalah Kalimullah. Maknanya hamba yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung bermunajat, berbicara dengan Allah, sehingga julukannya adalah Kalimullah. Lalu ada lagi sahabat yang berkata, yang lebih mulia lagi adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, beliau adalah Ruhullah wa kalimatuhu. Julukannya adalah rohnya Allah dan kalimatnya Allah, maknanya perintah Allah. Rohnya Allah maknanya adalah dilahirkan tanpa melalui ayah, langsung ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimatnya Allah maknanya dilahirkan langsung dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat-sahabat itu kagum dengan para nabi. Akhirnya keluar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berkata bahwa aku telah mendengar apa yang kalian bicarakan dan itu semuanya benar. Nabi Adam Safiyullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah wa kalimatuhu. Akan tetapi aku adalah Habibullah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, dan aku yang pertama dibangkitkan nanti di hari akhirat. Ketika tiupan pertama semua makhluk mati semuanya, lalu tiupan yang kedua itu semua makhluk dibangkitkan oleh Allah, dan yang pertama bangkit adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu man yuharrik bihilakil jannah, dan aku yang pertama mengetuk pintu surga. Yang pertama mengetuk pintu surga adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan diriwayatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu surga, malaikat penjaga surga bertanya, siapa yang mengetuk? Nabi Muhammad menjawab, aku Muhammad Rasulullah. Lalu malaikat penjaga surga berkata, aku tidak diizinkan membuka pintu surga kecuali engkau yang mengetuknya, wahai Rasulullah. Jadi ketika yang lain mengetuk, tidak dibukakan pintu surga kecuali yang mengetuk adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Wa ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamah tahtahu Adam faman dunahu, dan aku yang membawa bendera yang terpuji, maknanya kedudukan yang terpuji, yang membawa nanti di hari akhirat adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Di bawah benderaku Nabi Adam dan yang ke bawahnya seluruh makhluk nanti di hari akhirat itu di bawah bendera naungannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan para nabi-nabi, para rasul, khususnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim diriwayatkan pernah ditanya, amalan apa yang Allah jadikan kamu sebagai khalil, kekasihnya Allah? Gala Nabi Ibrahim menjawab, bithalathati asya, dengan 3 amalan aku dijadikan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Yang pertama, aku lebih mengutamakan perintahnya Allah atau urusannya Allah daripada urusan yang lain. Jadi yang pertama, amalan yang pertama adalah lebih mementingkan, mendahulukan, mengutamakan
urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, perintahnya Allah yang didahulukan daripada urusan-urusan yang lain. Ini amalan yang pertama, sehingga beliau dijadikan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang lain nomor 2, nomor 1 itu adalah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Yang kedua adalah aku tidak merasa sedih, aku tidak merasa istilahnya gelisah dengan apa yang telah dijamin oleh Allah. Apapun yang telah dijamin oleh Allah, aku tidak merasa gelisah atau sedih atau khawatir. Apa itu? Masalah rezeki di dunia. Masalah rezeki di dunia semuanya telah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dalam Al-Quran tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini melainkan telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah rezeki telah dijamin oleh Allah. Aku tidak merasa khawatir, gelisah dengan apa yang telah dijamin oleh Allah. Seharusnya masalah akhirat merasa gelisah, masalah akhirat merasa khawatir. Mengapa tidak dijamin oleh Allah? Akhirat itu nggak dijamin oleh Allah, tapi dunia dijamin oleh Allah. Ya, sekarang kan orang banyak kebalik. Masalah dunia khawatir, gelisah, takut, tapi masalah akhirat nggak takut. Padahal dunia telah dijamin oleh Allah, akhirat yang tidak dijamin oleh Allah. Seharusnya terbalik. Ya, masalah dunia nggak usah khawatir, nggak usah gelisah, karena semuanya telah diatur oleh Allah, dijamin oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirat tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ini yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijadikan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah wa ma ta'asyaitu wa ma taqaddaitu illa ma'adh-dhaifi. Dan yang ketiga, amalannya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah aku tidak makan malam atau tidak makan siang kecuali dengan tamu. Ya, Nabi Ibrahim itu paling senang dengan tamu. Ya, bahkan diriwayatkan terkadang beliau jalan beberapa kilo, ya puluhan kilo bahkan untuk mencari tamu. Jadi nggak mau makan siang, nggak mau makan malam kecuali dengan tamu. Bahkan beliau julukannya adalah Abad Dhaifan, orang yang suka menerima tamu. Ya, menerima tamu, menjamu tamu, memuliakan tamu, ini adalah tanda orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Jarahu tetangga, ya. Dan yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya untuk memuliakan tamu. Ya, makanya masalah tamu jangan dipaksain. Dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad, jangan memaksakan untuk tamu, menghidangkan atau menjamu, jangan dipaksain, semampunya. Agar apa? Agar jangan sampai benci dengan tamu. Orang yang suka maksain akhirnya apa? Benci. Karena maksain, ya, akhirnya nggak suka kalau kedatangan tamu. Orang nggak suka dengan tamu itu tandanya orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, jadi seadanya. Agar apa? Kita selalu merasa senang dengan kedatangan tamu. Ini adalah sifatnya orang-orang soleh, sifatnya para nabi, amalannya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi berusaha untuk kita amalkan agar apa? Agar kita menjadi termasuk daripada kekasihnya Allah, hamba-hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan juga diriwayatkan bahwa dijelaskan malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril alaihi salam pernah berkata kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, ya hiduplah sesukamu karena kamu akan meninggal, akan mati. Semua orang pasti akan, ya hiduplah sesukamu. Maknanya apa? Ingat kamu pasti akan meninggal. Ya, terserah kita mau hidup sesuka kita, tapi pasti akhirnya akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Makanya kita diperintahkan untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Yang maha hidup adalah hanyalah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup yang tidak akan mati. Jangan bertawakal kepada selain Allah, ya. Orang misalnya nih punya satpam, ya, punya satpam, ya, lalu merasa tenang hatinya, ya, karena ada satpam. Itu berarti tawakalnya kepada satpam. Ya, merasa tenang, merasa aman karena ada satpam, ya, berarti tawakal kepada satpam, ya. Orang misalnya punya simpanan uang misalnya, merasa tenang hatinya, merasa senang, tenang karena ada simpanan uang, berarti tawakalnya kepada uang. Nyimpan uang di bank merasa aman, merasa tenang, berarti tawakalnya kepada bank, ya. Jadi yang namanya tawakal adalah sandaran hati, pegangan hati. Nah, orang beriman seharusnya pegangan hatinya, sandarannya, tawakalnya hanya kepada Allah. Bukan berarti nggak boleh punya satpam, bukan, boleh punya satpam, nyimpan uang di bank misalnya dan lain sebagainya, tapi tetap pegangan hati kita hanyalah Allah Subhanahu. Merasa tenang itu ketika merasa dijaga oleh Allah, dijamin oleh Allah. Itu namanya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Selain Allah pasti akan mati. Selain Allah pasti akan mati, akan sirna, akan fana. Ya, hiduplah sesukamu karena kamu pasti akan mati, ya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah siapapun. Cintailah siapapun, ya. Fa innaka mufariquh, namun ingat kamu akan berpisah dengannya. Kita boleh silahkan mencintai siapapun, tapi ingat kita pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Siapapun itu, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu. Inna lillahi wa inna ilaihi, ya, kita lillah, inna lillah, kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita akan kembali kepada raji'un, ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi, dan beramallah sesukamu, berbuatlah sesukamu, namun ingat kamu akan mendapatkan balasan dengan apa yang telah kamu kerjakan, ya. Apapun yang kita kerjakan pasti akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Perbuatan baik sekecil apapun pasti akan mendapatkan balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun pasti akan mendapatkan balasannya, ya. Ini merupakan wasiat malaikat Jibril alaihi salam kepada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathatu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh."
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang nanti di hari kiamat yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya, singgasananya. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pertama al-mutawadhi'u fil makarih, orang yang menyempurnakan wudhu ya di saat-saat yang susah, maknanya di saat dingin ya, kedinginan, airnya dingin atau udaranya cuacanya dingin, berusaha untuk menyempurnakan wudhu. Al-mutawadhi fil makarih, orang yang berusaha menyempurnakan wudhu di saat-saat yang tidak disukai ya, itu adalah termasuk orang yang dimuliakan di bawah naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wal masyi ila masajid fi dzulami, orang yang berjalan menuju masjid di dalam kegelapan, maknanya sholat subuh misalnya, sholat isya ya, dulu nggak ada lampu jadi gelap-gelap berangkat ke masjid, itu di bawah naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa mut'imul ja'i, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Ini adalah golongan orang-orang yang akan berada di bawah naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di samping ini ada hadis yang lain, sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dalam hadis yang lain ada 7 golongan yang berada di bawah naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. 7 golongan. Yang pertama adalah yaitu imamun adil, pemimpin yang adil ya, pemimpin yang adil. Apa maknanya adil? Lurus ya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang akan berada di bawah naungannya Allah, imamun adil. Lalu yang kedua adalah wa rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid, cinta dengan masjid, menyumbang masjid, membersihkan masjid ya, memakmurkan masjid, sholat di masjid ya. Orang yang terikat hatinya dengan masjid itu berada di bawah naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah wa rajulan tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah ya. Jadi cintanya, apa maknanya cinta kepada orang lain karena Allah? Cinta kepada orang lain karena orang itu bertakwa kepada Allah, karena orang itu taat kepada Allah, karena orang itu mengajarkan ilmu untuk mendekatkan diri kepada, karena orang itu mengajaknya ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini adalah cinta karena Allah ya, yang akan berada di bawah naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat adalah wa rajulun ya da'athu imra'atun dhatu jamalin faqala inni akhafullah. Yang keempat adalah seseorang yang diajak berzina ya oleh wanita yang terhormat ya, yang cantik, namun jawabannya adalah aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi maknanya apa? Meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Lalu yang kelima adalah warajulun ya, warajulun tasaddaqa bishimali biyaminihi hatta la ta'lam shimaluhu. Yang ketujuh adalah seseorang yang bersedekah ya dengan tangan kanannya. Oh, yang kelima ya. Oh, baru saya kelima ya. Oh iya ya. Ya, seseorang yang bersedekah tangan kanannya namun tidak diketahui oleh tangan kirinya ya. Maknanya apa? Maknanya adalah
dengan sembunyi-sembunyi. Ya, sedekahnya itu dengan sembunyi, ya, benar-benar ikhlas. Sampai istilahnya tangan kirinya pun nggak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, ya. Karena sedekah dengan ikhlas itu pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Ya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Orang merasa punya dosa, khawatir dimurka oleh Allah, banyak dosanya, ya, khawatir menjadi hamba yang dibenci oleh Allah. Caranya bagaimana? Dengan sedekah sembunyi-sembunyi. Ya, itu memadamkan murkanya Allah. Maknanya apa? Hamba itu dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu dalam Al-Quran juga Allah berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu sedekah dengan terang-terangan maka sangat baik. Yang penting adalah ikhlas. Wa in tukhfuha, namun jika engkau sembunyikan dan engkau berikan kepada orang yang membutuhkan, maka itu lebih baik, lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu tadi yang keberapa? Sekarang ke-6, ya. Tadi ada yang kelewatan 1, ya. Yang kelewatan nomor 2 kalau nggak salah, ya. Yaitu wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Jadi pemuda menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini derajatnya lebih tinggi, ya, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuka min syabin la sabwatalah. Tuhanmu kagum melihat anak muda yang tidak kekanak-kanakan. Ya, anak muda tidak kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu ingin main-main dulu, senang-senang dulu, ketawa-ketawa dulu, itu kekanak. Tapi anak muda yang tidak kekanak-kanakan, yang ibadah kepada Allah, dikagumi oleh Allah. Hamba yang dikagumi oleh Allah berarti dicinta oleh Allah, ya. Lain halnya misalnya masa mudanya nggak pernah ibadah, di masa tuanya baru ibadah, ya Allah biasa aja, nggak kagum, ya, wajar. Bentar lagi mau dijemput malaikat Israel, ya. Kalau masa tuanya belum ibadah juga, wah itu terlalu jauh dari Allah, ya. Tapi dari mudanya ibadah sampai masa tuanya, ini adalah hamba yang dikagumi oleh Allah Subhanahu. Dalam hadis kursi Allah berfirman, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu li ajli anta indika ba'di malaikati. Allah berfirman dalam hadis kursi, wahai anak muda yang meninggalkan kesenangannya untuk aku, untuk ibadah kepadaku, sesungguhnya engkau di sisiku seperti sebagian malaikat-malaikatku. Sebagian di sini para ulama menjelaskan bukan malaikat biasa, malaikat yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu. Jadi golongan yang akan berada di bawah naungannya Allah adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Lalu yang ke-7 adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Yang ke-7 adalah seseorang yang berzikir menyebut nama Allah sehingga mengeluarkan air mata. Orang yang berzikir, ya, dalam keadaan sendiri, ya, sampai mengeluarkan air mata. Karena apa? Karena takut kepada, ya, dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa la yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Enggak akan masuk ke dalam api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, ya. Dalam hadis juga yang lain disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah.
semua mata nanti di hari kiamat akan menangis. Semua orang nanti di hari kiamat akan menangis, kecuali dua mata yang nggak akan menangis nanti di hari kiamat. Maknanya apa? Dijaga oleh Allah, diamankan, dimuliakan oleh Allah. Nggak akan menangis. Yang lain semuanya menangis, kecuali dua mata. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun tahrusu fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang menjaga ketika berjihad di jalan Allah. Berjaga-jaga, maknanya begadang. Mata yang begadang di waktu jihad, begadang untuk berjaga. Itu yang tidak akan menangis nanti di hari akhirat. Selain itu semua mata pasti akan menangis. Ya, makanya bahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa menangislah karena takut kepada Allah. Kalau nggak bisa menangis, ditangis-tangisin, dipaksain. Karena apa? Untuk melembutkan hati. Ya, sebab orang yang nggak bisa menangis karena takut kepada Allah, khawatirnya hatinya keras. Kalau hatinya keras, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu. Orang yang lembut hatinya itu diantara tanda-tandanya suka menangis karena takut kepada Allah. Jadi kalau nggak bisa nangis, ditangis-tangisin, paksain. Awalnya istilahnya dipaksain, lama-lama insya Allah jadi bisa melembutkan hatinya. Karena hati yang keras jauh dari rahmatnya Allah. Hati yang lembut dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, khususnya di waktu tahajud bangun malam, ya, menangis. Orang yang menangis karena takut kepada Allah sangat tinggi derajatnya. Mengapa? Sangat jarang sekali. Banyak orang menangis, tapi menangisnya karena sakit hati misalnya, ya, karena mikirin utang misalnya, belanja kurang, ya, macam banyak. Mata yang menangis itu banyak, tapi mata yang menangis karena takut kepada Allah itu sangat jarang sekali. Bahkan dalam hadis disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, jika ada satu orang yang menangis karena umat, maka Allah akan rahmati semua umat. Orang satu menangis karena umat, ya, mendoakan umat, ya, itu Allah akan rahmati semua umat karena satu orang tangisan tadi itu. Apalagi orang itu sendiri. Makanya ada satu ulama ditanya, mengapa sekarang umat ini banyak bencana, banyak yang kena musibah, banyak yang celaka. Dijawab, gara-gara sangat jarang sekali orang yang menangis untuk umat, ya, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu. Jadi orang menangis semua umat akan dirahmati, apalagi dirinya lebih lagi dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi semoga Allah lembutkan hati kita, Allah bersihkan hati kita, ya, Allah jadikan kita hamba-hamba yang dicinta oleh Allah, dicinta oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ilmu yang berakhir kita bisa mengamalkan semuanya, ya. Ada yang bertanya kira-kira Ibu mau? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pernah membahas tentang sholat sunat yang bisa dibaca bareng, seperti misalnya taubat dengan istighfar. Ada juga disebut di dalam kitab Mu'atuh Aurat yang Alija itu di halaman berapa tentang salat istighfar. Maka sekarang lupa nggak di bawah kitabnya. Yang baca sholat nggak ada musrok gitu ya. Itu sholat ini itu maksudnya ada nggak yang bawa ya? Mau aurat yang salat istighfar? Ya maju ya. Sudah disiapkan, sudah temukan.
Siap. Di situ ada halaman 100 berapa ya, coba cek. Nah, di sini ada yukra'u ba'da sholat ini waqtal isyraq di yaumi biha sholatan isyraq wa taubah wal istikharah wa qada'il hajat fi jami'il umuri min jami'i sururi fid wa dunya wa akhirat. Nah, itu bagaimana tafsirnya itu? Iya. Ya, usalli apa? Yugra'u ba'da salati raka'ataini waqtal isyraq yanwi biha salatul isyraq wa taubah wal istikharah wa qada'il hajah wal hifdzi fi jami'il umur min jami' syurur fid dini wa dunya wal akhirah. Ya, jadi salat sunnah itu niatnya boleh lebih dari satu. Ya, salat sunnah itu niatnya boleh lebih dari satu. Ya, satu salat sunnah niatnya banyak. Usalli misalnya qabliyat adzuhri wal istikharah, saya niat salat sunnah fajar misalnya, juga istikharah, juga taubat, juga hajat, itu boleh. Jadi kalau salat sunnah itu niatnya boleh lebih dari satu. Lain hanya kalau salat wajib nggak boleh. Ya, usalli fardhu dzuhri, ya. Ya, atau jadi sholat wajib nggak boleh digabung dengan sholat yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tapi kalau sholat sunnah boleh digabung dengan niat-niat yang lain. Ya, ya, khususnya ini para ulama menjelaskan khususnya di waktu isyraq. Isyraq itu awal daripada duha. Jadi isyraq itu padahal sama dengan duha, tapi nama untuk awal duha itu namanya isyraq. Ya, para ulama salaf menganjurkan ketika sholat sunnah isyraq awal duha, ya, itu niatnya banyakin, niatnya untuk sholat isyraq, sholat taubat, ya, sholat istikharah untuk segala urusan pada hari itu. Jadi agar pada hari itu segala urusannya itu adalah baik semuanya, pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga qadha'il hajah, agar dipenuhi hajatnya oleh Allah, dan hifdzi fi jami'il umur, dan perlindungan di dalam semua urusan dari semua keburukan, min jami'i syurur, baik di dalam agama, dunia maupun akhirat. Jadi ini adalah niat-niat di dalam sholat sunnah, ya, agar dalam sehari semalam itu di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena dianjurkan seseorang ketika sholat subuh zikir sampai isyraq, ya, zikir sampai isyraq, pahalanya yaitu haji dan umrah. Dalam hadis sempurna 3 kali diulang sempurnanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari pagi zikiran sampai isyraq baru sholat sunnah ini, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat. Dalam riwayat ada 2 rakaat, dalam riwayat ada 4, afdhalnya 4 rakaat, ya, mungkin seperti itu. Ya, Pak. Saya kadang-kadang taubat dengan istikharah gitu kalau malam. Iya, boleh sama yang lain. Kali salam cuman niatnya buat minimal ini. Oh. Syukur bisa. Afan. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi saya mau tanya, kalau menangis di waktu kita sedang sholat itu, pernah saya mengalami, batal nggak sholatnya ya Habib? Ya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, menangis ketika sholat, ya, yang namanya menangis bukan karena istilahnya kita sengajain, ya, kadang kan keluar sendiri, ya, jadi tidak membatalkan, tapi asalkan tidak mengeluarkan suara. Kalau mengeluarkan suara itu membatalkan sholat. Nah, jadi nangisnya sampai mengeluarkan suara itu
Ya, ya terisak-isak. Ya, karena apapun suara yang dikeluarkan dari mulut di dalam sholat dianggap berbicara. Ya, dehem sekalipun, hati-hati. Dehem dalam sholat itu membatalkan sholat, kecuali kalau memang nggak bisa meneruskan bacaan yang wajib Fatihah. Karena nyangkut misalnya dehem boleh ya, tapi kalau iseng aja dehem dalam sholat itu membatalkan seperti orang berbicara, apalagi menangis ya. Jadi kalau menangisnya pakai suara itu bisa membatalkan sholat ya, kecuali kalau sedikit suaranya itu pun langsung ditahan, itu dimaafkan, tidak membatalkan. Tapi kalau terlalu banyak suaranya, wah itu sih bukan sholat namanya ya. Jadi nangisnya sendiri tidak membatalkan sholat ya, seperti itu. Yang penting tidak mengeluarkan suara ya. Kalau berdiri kan sakit. Oh, kalau bersin batuk itu di luar kemampuan lah istilahnya ya. Iya spontan ya, seperti itu. Yang dehem kalau disengaja kalau dehem itu kan. Tapi kalau batuk ya, bersin itu dimaafkan karena memang di luar kemampuan kita ya, seperti itu. Kalau berdiri Berdiri. kan sakit kakinya. Mau berdiri gitu. Ya apapun ngeluarin suara membatalkan sholat ya, batal. Iya. Ada lagi? Ada, Ibu? Kalau wudu pakai koyok gitu. Iya. Dalam keadaan kondisi sakit ya. Kondisi sakit ya. Tapi kalau koyok kayaknya cuma sakit. Maksudnya bukan sakitnya seperti luka kan? Bisa dilepas lah istilahnya. Karena kalau bagian-bagian yang wajib dibasuh harus kena kulit seluruhnya. Kalau seperti tempelan koyo saja harus dilepas ya. Lain hanya kalau seperti perban ya, memang ada lukanya nggak bisa kena air, itu baru dimaafkan seperti itu. Dan itu pun harus ditambah dengan tayamum. Jadi kalau ada anggota badannya yang ada perbannya nggak bisa dibasuh dengan air ketika wudhu, tayamum dulu. Ya tayamum, ya, baru setelah itu wudhu sebisanya. Ya, karena memang tidak bisa dilepas. Ya, jadi harus ada tayamumnya. Ya. Tapi kalau seperti koyo itu bisa dilepas ya, karena memang bukan luka ya, seperti itu. Ya, Abi mau tanya tadi mengenai hati yang keras, Habib ya. Tadi kan hati yang keras itu jauh dari rahmat Allah ya. Iya. Nah, contohnya seperti apa dan apa yang harus diperbuat untuk melembutkannya gitu, Ustaz Habib ya. Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya, jadi hati yang keras dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ab'adul asya'i minallahi al-qalbul qasi. Ya, disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling jauh dari rahmatnya Allah adalah hati yang keras. Hati yang keras paling jauh dari rahmatnya. Dalam hadis yang lain bahwa tanda orang yang celaka diantaranya adalah hati yang keras ya. Sedangkan bagaimana tandanya orang yang hatinya keras? Ada banyak tandanya, diantaranya tadi susah untuk menangis karena takut kepada, itu tandanya hatinya keras. Yang kedua adalah tidak ada rasa cinta, nggak ada rasa kasih sayang kepada makhluk ya, baik binatang sekalipun nggak ada rasa kasih sayang, rasa cinta, itu berarti tanda hatinya keras ya, khususnya kepada orang-orang yang lemah ya, kepada orang fakir miskin, orang lemah, nggak ada rasa cintanya, kasih sayangnya, itu tanda orang yang hatinya keras ya. Fir'aun itu paling benci dengan orang miskin, Fir'aun itu paling benci dengan orang yang lemah ya, karena hatinya paling keras Fir'aun itu ya. Lain halnya dengan Nabi kita Nabi Muhammad.
kasih sayang kepada semua makhluk, bahkan kepada binatang sekalipun, khususnya kepada orang-orang yang lemah, fakir, miskin, sangat disayang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu adalah tanda ya orang yang hatinya keras, hatinya lembut, kasih sayangnya bagaimana, ya suka menangis karena takut kepada Allah. Caranya bagaimana agar melembutkan hati? Banyak dijelaskan oleh para ulama, ya banyak amalannya. Ya intinya diantaranya adalah baca Al-Quran, ya banyak ingat mati. Ya dalam hadis innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'. Hati bisa berkarat seperti besi yang bisa berkarat jika terkena air. Jadi hati juga bisa karatan. Ya. Lalu para sahabat bertanya, "Fama jaluha, bagaimana cara membersihkan hati, melembutkan hati?" Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kasratu dzikril maut, banyak ingat mati. Banyak ingat mati, ya itu bisa melembutkan hati, membersihkan hati, banyak ingat mati. Apa maknanya banyak ingat mati? Bukan bayangin mati rasanya gimana ya, cabut nyawa rasa gimana, bukan itu. Maknanya bekal apa yang akan dibawa setelah kematian. Dan yang kedua, qiraatil Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran melembutkan hati, ya. Dan juga banyak amalan yang lain, misalnya bangun malam, tahajud, ya seperti itu. Ya. Oh ya. Dan doa kedua kami hari Ahad mau ziarah ke Cirebon lagi. Oh, Masya Allah. Doakan dulu ya. Amin. Semoga jalannya dibesarkan, dimudahkan. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li ahbabina wa lil muslimina kulla dhanbin wastur lana kulla aibin washif 'anna kulla karbin wasrif warfa' 'anna kulla bala. Wa'afina min kulli mihnatin wa fitnatin wa syiddatin fid darain waqdi lana kulla hajatin fihima. Ya khususnya kepada ya Ibu Tari yang akan berangkat umrah, semoga amalannya diterima oleh Allah, umrahnya diterima oleh Allah, diberi, dijaga oleh Allah sampai pulang ke rumahnya. Juga kita semuanya insya Allah bisa berangkat umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bil qabul ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Samil alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.